Di episode sebelumnya, Wang Lin akhirnya melepaskan kartu terakhirnya iblis yang tersebar. Saat iblis itu bangkit dan menyatu dengannya, kekuatannya berubah drastis menjadi energi iblis yang mengerikan. Di sisi lain, sosok celestial keluarga Huan menyerap seluruh energi planet dan mengubahnya menjadi kekuatan celestial untuk melawan. Pertarungan pun mencapai puncak iblis melawan celestial. Dengan kekuatan kuno, Wang Lin mencoba menarik jiwa planet Thousand Illusion, menciptakan benturan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Dan di tengah semua itu, pemahamannya terhadap kekuatan mulai berubah. Setelah benturan besar antara kekuatan iblis dan energi celestial, dunia seakan terdiam sesaat. Wang Lin, yang tubuhnya masih dikendalikan oleh iblis yang tersebar, baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Ia menyaksikan langsung kekuatan sejati dari kultivator langkah kedua. Bukan sekadar melihat dari luar, tapi merasakannya dari dalam tubuhnya sendiri. Saat iblis itu mengekstrak jiwa planet Thousand Illusion, Wang Lin akhirnya benar-benar memahami satu hal. Segala sesuatu di dunia ini punya jiwa, bahkan planet tempat mereka berdiri. Berbeda dengan sekadar menyerap energi spiritual, ekstraksi jiwa planet menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Aura kuno yang muncul bukan berasal dari kekuatan biasa, tapi dari waktu yang tak terhitung lamanya, tenang, luas, dan mencakup segalanya. Saat dua kekuatan itu bertabrakan, jiwa planet melawan energi celestial. Dampaknya langsung menghancurkan sebagian besar urat energi planet. Gelombang kejut menyapu ke segala arah, memaksa semua orang mundur dan bertahan mati-matian. Akhirnya, sosok celestial yang dipanggil keluarga Huan runtuh. Batu giok yang menjadi sumber kekuatannya hancur, hanya menyisakan satu lapisan pertahanan terakhir, lemah, dan hanya mampu menunda kehancuran. Di balik semua itu, yang paling diuntungkan justru Wang Lin. Pertarungan ini membuka pintu dalam pemahamannya. Ia akhirnya melihat sekilas dunia di atasnya, dunia kultivator langkah kedua. Sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil, kini mulai bisa ia pahami. Ia sadar, kekuatan di tingkat itu benar-benar mengerikan. Satu serangan saja cukup untuk menghancurkan sebuah planet. Sementara itu, di dalam perlindungan terakhir, keluarga Huan berada di ambang kehancuran. Huan Fengshen akhirnya tidak bisa diam lagi. Dengan tegas, ia meminta leluhur mereka untuk menyerahkan Liu Mei demi menyelamatkan keluarga. Baginya, mempertahankan satu orang tidak sebanding dengan risiko kehancuran seluruh klan. Namun, leluhur keluarga Huan justru menunjukkan niat aslinya. Sejak awal, tujuannya bukan melindungi Liu Mei, tapi memanfaatkannya. Ia menginginkan domain milik Liu Mei, kekuatan langka yang berhubungan dengan Dao Iblis Surgawi. Dengan melahapnya, ia berharap bisa menyempurnakan domain tertinggi keluarga mereka, Iblis Surgawi tanpa identitas. Semua yang ia lakukan selama ini, bahkan sampai menurunkan kultivasinya sendiri, adalah bagian dari rencana itu. Liu Mei sebenarnya sudah menyadari semuanya sejak lama. Namun, dengan kekuatan yang ia miliki, ia tidak punya cara untuk melawan. Sekarang, di tengah kehancuran yang semakin dekat, ia akhirnya berbicara. Dengan tenang, ia menatap leluhur keluarga Huan dan berkata bahwa ia bersedia, tapi dengan dua syarat. Dan dari titik ini, situasi berubah lagi. Setelah perisai terakhir keluarga Huan hancur, situasi benar-benar mencapai titik akhir. Di tengah tekanan itu, Liu Mei akhirnya mengambil keputusan. Dengan suara tenang, ia mengajukan dua syarat kepada leluhur keluarga Huan. Yang pertama, bunuh Wang Lin. Tatapannya menembus keluar, penuh kebencian, tapi juga menyimpan emosi yang sangat rumit. Kebencian itu bukan sesuatu yang sederhana. Di dalamnya ada kenangan lama, ada masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang sejak hari-hari di Sekte Heng Yue hingga semua yang terjadi setelahnya. Yang kedua, jika Wang Lin tidak bisa dibunuh, maka berikan tas penyimpanannya kepada Wang Lin. Leluhur keluarga Huan langsung menyetujui tanpa ragu. Baginya, selama bisa mendapatkan domain Liu Mei, semua syarat itu bukan masalah. Namun begitu perlindungan terakhir runtuh, niat aslinya langsung terlihat. Tanpa menunggu, ia menyerap domain Liu Mei secara paksa. Itu bukan hanya kekuatan, tapi juga jiwa asalnya. Dalam sekejap, aura Liu Mei menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi kehidupan yang tersisa. Wang Lin melihat semua itu dengan jelas, namun ia tidak bergerak. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah yang meledak. Hanya tatapan diam, yang semakin dalam. Setelah menyerap kekuatan itu, leluhur keluarga Huan mencoba menggunakan kartu terakhirnya, Iblis Surgawi tanpa identitas. Tubuhnya hancur, berubah menjadi eksistensi ilusi. Aura abu-abu menyebar ke segala arah, dan ilusi-ilusi kuat mulai bermunculan. Setiap ilusi membawa tekanan besar, cukup untuk membuat siapapun gemetar. Tapi di hadapan iblis yang tersebar, semua itu tidak berarti apa-apa. Dengan tawa liar, iblis itu keluar dari tubuh Wang Lin
dan langsung melahap semua ilusi satu persatu. Tidak ada perlawanan yang berarti. Bahkan, leluhur keluarga Huan sendiri akhirnya tak bisa melarikan diri. Ia ditelan, lenyap tanpa sisa. Pertarungan berakhir. Iblis yang tersebar telah memenuhi janjinya. Setelah itu, ia pergi, menghilang tanpa jejak, meninggalkan Wang Lin kembali mengendalikan tubuhnya. Semua menjadi sunyi. Keluarga Huan yang tersisa hanya bisa diam. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani melawan. Rasa takut telah menutup segalanya. Perlahan, Wang Lin berjalan menuju Liu Mei. Tubuhnya sudah tak bernyawa. Kultivasinya telah lenyap bersama jiwanya. Dari tas yang ditinggalkan, Wang Lin menemukan sebuah pil dan sepotong batu giok. Saat ia memasukkan indera ilahinya ke dalam batu giok itu, sebuah pesan muncul. Sebuah pengakuan. Sebuah penyesalan. Dan perasaan yang tak pernah benar-benar bisa dihapus. Angin bertiup perlahan. Tubuh Liu Mei mulai berubah menjadi serpihan-serpihan cahaya kecil, seperti kupu-kupu yang terangkat oleh angin. Satu persatu, serpihan itu terbang menjauh, semakin tinggi, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di cakrawala. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah mimpi panjang yang akhirnya berakhir. Wang Lin hanya berdiri, menatap langit, tanpa berkata apapun. Ia tidak menghancurkan keluarga Huan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ia sudah tidak ingin melanjutkan. Yang tersisa hanyalah kelelahan. Bukan di tubuhnya, tapi di hatinya. Selama ratusan tahun kultivasi, ia telah kehilangan terlalu banyak orang, waktu, dan bagian dari dirinya sendiri. Akhirnya ia berbalik dan pergi, meninggalkan segalanya di belakang, dendam, masa lalu, dan kenangan yang tak akan pernah kembali. Langit biru terbentang luas seperti kain sutra, dihiasi awan putih yang tampak seperti perhiasan. Di bawah Gunung Quilian, sebuah sungai kecil mengalir tenang melewati desa pegunungan yang subur dan penuh kehidupan. Di desa itu, seorang pemuda sedang bercerita kepada anak-anak tentang masa lalu, tentang awan di puncak gunung yang katanya bisa membuat tubuh sehat jika dihirup. Anak-anak mendengarkan dengan penuh antusias, mata mereka berbinar penuh harapan. Di antara mereka, ada seorang anak kecil bernama Wang Ping. Tubuhnya lemah dan sering sakit, tapi wajahnya tampan dan matanya penuh semangat. Ia percaya cerita itu dan berharap suatu hari bisa merasakan sendiri keajaiban awan tersebut. Tak lama, ia bertemu dengan seorang pria pemburu yang kemudian mengantarnya pulang. Di rumah sederhana di ujung desa, ayahnya menyambut mereka. Ayah itu adalah Wang Lin. Kini, ia hidup sebagai pria biasa, seorang tukang kayu dengan kehidupan sederhana. Tidak ada lagi aura pembantaian, tidak ada lagi dunia kultivasi. Hanya kehidupan tenang bersama anaknya. Wang Ping pun menjalani hari-harinya seperti anak desa biasa, meski harus terus meminum obat pahit setiap hari untuk menahan sesuatu dalam dirinya. Malam hari, saat desa sudah sunyi, Wang Lin duduk di samping tempat tidur anaknya. Dengan tenang, ia menggunakan kekuatan petir untuk menarik kabut hitam dari tubuh Wang Ping. Sisa kebencian yang masih tersisa dalam jiwanya. Kabut itu dihancurkan, dan wajah Wang Ping perlahan menjadi lebih sehat. Wang Lin hanya bisa menghela napas pelan. Sudah 5 tahun sejak ia kembali ke planet ini dan memilih hidup seperti ini. Desa ini mengingatkannya pada kampung halamannya dulu, tempat di mana semuanya dimulai. Wang Ping sendiri sebenarnya adalah roh kebencian. Namun, berkat pil yang ditinggalkan Liu Mei dan bantuan Wang Lin, kebencian itu perlahan ditekan. Bahkan ingatannya pun telah dihapus, memberinya kesempatan untuk hidup sebagai manusia biasa. Bagi Wang Lin, ini bukan sekadar hidup tenang. Ini adalah penebusan. Di bawah cahaya bulan, Wang Lin berdiri sendirian di halaman, memandangi langit. Tak lama, seseorang datang. Itu adalah Sun Tai, seorang lelaki tua yang kini tinggal di desa itu. Ia memandang Wang Lin dan bertanya pelan, "Berapa lama kamu akan terus seperti ini?" Wang Lin terdiam cukup lama, lalu menjawab, "1 siklus reinkarnasi." Sun Tai menghela napas. Ia tahu maksudnya. Namun ia tetap bertanya, apakah Wang Lin tidak ingin membuat anak itu menjadi kultivator? Dengan kekuatan Wang Lin, jalan anak itu bisa jauh lebih mudah dibanding orang lain. Namun, jawaban Wang Lin tegas. "Tidak, aku tidak akan membiarkannya berkultivasi." Tatapannya dingin, tapi di dalamnya ada kesedihan yang dalam. Baginya, dunia kultivasi bukanlah berkah, melainkan jalan penuh penderitaan, kesepian, dan pembantaian. Ia sudah merasakan semuanya, dan dia tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Nama Wang Ping sendiri memiliki arti sederhana, kehidupan yang damai. Wang Lin hanya ingin satu hal, agar anaknya hidup seperti manusia biasa, menikah, memiliki keluarga, dan menjalani hidup yang tenang, tanpa darah dan konflik. Dan untuk itu, ia akan menolak dunia kultivasi sepenuhnya.
Waktu berlalu begitu cepat. Musim berganti tanpa henti. Musim semi datang lalu pergi, digantikan musim dingin yang tiba lebih awal dari biasanya. Salju tebal menutupi seluruh desa, membekukan dedaunan yang tersisa di dahan. Saat angin dingin berhembus, daun-daun kering itu jatuh bersama salju, seperti kehidupan manusia yang, pada akhirnya, tetap harus terbawa arus waktu, meski penuh keengganan. Dalam 5 tahun itu, 5 orang tua meninggal, dan 3 kehidupan baru lahir. Tanpa disadari, siklus reinkarnasi terus berputar. Suntai semakin menua. Ia sering duduk di halaman rumahnya, menatap langit dengan mata yang dipenuhi kenangan. Rumahnya berada tepat di samping rumah Wang Lin. Tenang, namun terasa seperti menunggu senja terakhir. Di sisinya, Wang Ping yang kini berusia 10 tahun ikut duduk menatap langit. Meski tubuhnya masih lebih kecil dibanding anak seusianya, wajahnya sudah jauh lebih sehat dibanding dulu. Wajah tampannya membuat banyak orang desa menyayanginya. Bahkan beberapa gadis kecil diam-diam menyukainya. Hari itu, badai salju membuat udara semakin dingin. Suntai menoleh dan tersenyum lembut. "Ping Er, kenapa kamu di sini, bukan menemani ayahmu?" Wang Ping cemberut. "Aku tidak mau pulang. Bibi Zhang datang lagi." Suntai terkekeh pelan. Ia tahu maksudnya. Selama bertahun-tahun, banyak wanita datang mencoba mendekati Wang Lin, berharap menjadi bagian dari hidupnya. Namun, Wang Lin selalu menolak. Tak lama kemudian, Wang Ping berlari pulang. Di dalam rumah, Wang Lin sedang menghadapi salah satu wanita desa yang kembali membicarakan hal yang sama, tentang pernikahan. Dengan sabar, Wang Lin menolak lagi. Bagi orang lain, mungkin hidupnya terasa sepi. Tapi baginya, itu sudah cukup. Ketika wanita itu pergi, Wang Ping langsung bertanya dengan cemas. Ia takut ayahnya akan menikah lagi dan memberinya ibu tiri, seperti yang dialami temannya. Wang Lin hanya tersenyum dan menepuk kepalanya. Ayah janji, tidak akan melakukan itu. Sejak saat itu, hati Wang Ping terasa hangat. Hari-hari terus berjalan. Musim dingin berlalu, digantikan musim semi. Desa kembali hidup, anak-anak mulai belajar di sekolah, dan kehidupan berjalan tenang seperti air yang mengalir tanpa riak. Selama bertahun-tahun, Wang Lin hampir tidak pernah menggunakan kekuatannya. Ia hidup sepenuhnya sebagai manusia biasa, menjadi tukang kayu, merawat anaknya, dan menjalani kehidupan sederhana. Namun justru dalam ketenangan itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Pemahamannya tentang hidup dan mati perlahan menjadi utuh. Dulu, ia sangat memahami kematian, penuh pembantaian, kehilangan, dan penderitaan. Tapi tentang kehidupan, ia baru benar-benar memahaminya sekarang. Dari hari ke hari, dari melihat Wang Ping tumbuh, dari menjalani hidup biasa, perlahan daunnya berkembang menuju sesuatu yang lebih dalam. Karma. Ini bukan perubahan biasa. Ini adalah evolusi domain. Sesuatu yang sangat langka bahkan di dunia kultivasi. Namun, bagi Wang Lin, ini bukan sesuatu yang ia cari. Ia hanya ingin hidup tenang. Waktu kembali berlalu. 6 tahun lagi terlewati. Wang Ping kini berusia 16 tahun. Wajahnya semakin tampan, bahkan mulai menyerupai Liu Mei. Namun matanya tetap jernih, penuh kepolosan. Berbeda dari dunia kelam yang pernah dilalui ayahnya. Di sisi lain, waktu Suntai akhirnya tiba. Di dalam rumah sederhana itu, Suntai terbaring lemah. Nafasnya semakin pelan, seperti daun kering yang siap jatuh kapan saja. Di sisinya hanya ada 2 orang, Wang Lin dan Wang Ping. Suasana hening. Wang Lin menatapnya dengan tenang, lalu berkata pelan, "Aku akan memenuhi janjiku." Kalimat itu sederhana, tapi berat, karena di baliknya ada masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Setelah hampir 20 tahun hidup tenang di desa Fallen Moon, akhirnya Wang Lin memutuskan pergi bersama putranya, Wang Ping. Selama bertahun-tahun, desa itu menjadi tempat mereka menjalani kehidupan sederhana, tanpa pembantaian, tanpa dunia kultivasi. Wang Ping tumbuh menjadi pemuda tampan, mewarisi wajah Liu Mei, tapi sifatnya dingin dan tenang seperti ayahnya. Saat hari keberangkatan tiba, seluruh desa datang mengantar. Banyak gadis diam-diam menyukai Wang Ping, terutama Zhou Ruotong, yang tak bisa menahan tangis saat tahu ia mungkin tak akan kembali. Wang Ping hanya berkata pelan, "Aku mungkin tidak akan kembali." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan hati seseorang. Di sisi lain, Wang Lin tetap tenang. Bagi dirinya, kehidupan di desa hanyalah persinggahan, sebuah fase untuk memahami kehidupan, kematian, dan karma. Dalam perjalanan meninggalkan desa, Wang Ping akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Ia tidak menyukai gadis-gadis itu, tapi saat melihat mereka menangis, ada sedikit rasa berat di hatinya. Wang Lin hanya tersenyum tipis, karena tanpa disadari, itulah awal dari pemahaman emosi manusia, sesuatu yang bahkan lebih rumit daripada kultivasi itu sendiri.
Dan bagi Wang Lin, perjalanan ini bukan sekadar meninggalkan desa, tapi melanjutkan jalan daunnya yang belum selesai. Setelah meninggalkan desa, Wang Lin membawa Wang Ping berkeliling seluruh planet Ranyun. Mereka mendaki gunung demi gunung, menyeberangi sungai besar, hingga mengarungi lautan luas. Tanpa teknik kultivasi, tanpa ajaran formal, Wang Lin membentuk putranya dengan cara yang berbeda. Haus, minum dari alam. Lapar, bertahan dengan apa yang ada. Lelah, istirahat di bumi. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi pembentukan jiwa. Seiring waktu, tubuh Wang Ping yang lemah menjadi kuat. Lebih dari itu, pikirannya berkembang, jiwanya meluas, dan hatinya menjadi tenang. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena dunia seakan menjadi temannya. Gunung mengajarkannya keteguhan, sungai mengajarkannya aliran, laut mengajarkannya keluasan. Selama bertahun-tahun, tawa mulai muncul, bahkan dari Wang Lin yang jarang tersenyum. Hubungan ayah dan anak itu semakin dalam. Ayah, bahkan jika ada reinkarnasi, aku tidak akan pernah melupakanmu. Perjalanan panjang ini akhirnya membawa perubahan besar. Wang Ping terlahir kembali,